Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel saya, Arlin Yuanita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbincang-bincang dengan dokter spesialis anak. Dan tidak seperti biasanya saya cuma berdua, kali ini saya bertiga dengan beliau-beliau. Kita hari ini ingin membahas tentang new normal untuk anak-anak. Baiklah, kita perkenalkan langsung aja. Yang pertama adalah beliau Dr. Handayani, Master of Science, spesialis anak. Gimana kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau ini panggilannya Dr. Hani ya. Jadi bukan Dr. Handa ya, bisa ya. Oke, yang kedua adalah Dr. Ernawati Sugianto, Master of Science, spesialis anak. Gimana Dok kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik dan tetap semangat. Sehat ya, tetap semangat. Oke. Ya, jadi siang ini kita membahas tentang new normal ya, Dok ya. Sebelumnya saya ingin sampaikan pemirsa data COVID per hari ini. Total pasien adalah 34.316, yang meninggal 1.959 orang atau 5,7%, alhamdulillah sudah turun persentasenya. Yang sembuh adalah 12.129 orang atau 35%. Yang dirawat sampai sekarang adalah 20.228. Kemudian untuk Jawa Tengah sendiri, jumlah pasiennya adalah 1.813 orang dengan 103 kasus meninggal dan kasus sembuh 626 kasus. Dan untuk Wonosobo sampai hari ini datanya adalah 82 pasien, di mana 63 orang sembuh, meninggal tidak ada, dan sedang dirawat 19 orang. Oke, kita akan sebelum mulai kita ingin tahu nih batasan umur anak menurut IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia berapa, dokter? Mungkin siapa? Ya, sebenarnya menurut menurut WHO ya, batasan umur anak dari lahir sampai 18 tahun. Oke, 18 tahun ya. Ada juga yang saya pernah dengar 17 tahun, ada yang 14 tahun ya. Tapi menurut IDAI 18 tahun ya, Dok? WHO itu. WHO. Akhirnya diadop IDAI gitu. Iya, IDAI. Undang-undang perlindungan anak juga. Nanti kalau misalnya ada yang sudah menikah umur 14 tahun, Oh, beda lagi itu. Oh, beda lagi? Masuk. Nggak masuk? Nggak masuk. nggak masuk ya, di-exclude kalau Iya. udah nikah dini ya. Jadi jangan nikah dini ya, karena tetap dianggap anak nanti. Oke. Saya ingin tahu ini dulu. Kasus anak tuh yang kena COVID ada berapa orang tuh, Dok? Ada data nggak? Ada sampai 1 Juni. Mungkin juga teman-teman sudah lihat waktu ini kan lagi gencar-gencarnya nih dokter anak tentang masalah sekolah ya. Iya. COVID anak itu sampai tanggal 1 Juni. Bentar. 10 Juni nggak ada ya? Belum ada. Ini kasus yang konfirmasi itu 955 Ya. dan yang meninggal itu 26. 26 anak. Ya. Itu data dari sampai tanggal 1 Juni. 1 Juni ya. Sekarang udah nambah lagi. Mungkin nambah lagi ya, sekarang udah tanggal 11 Juni ya. Oke, kita ingin ngobrol-ngobrol nih, Dok ya, mungkin lebih dikhususkan lagi step-step menurut umur ya. Kalau untuk umur, apa istilahnya, baduta, bawah 2 tahun, bawah 5 tahun, ada kekhususan nggak? Karena gini ya pemirsa, ada kewajiban imunisasi untuk anak di bawah 1 tahun. Dan sekarang karena COVID ini, para ibu jadi takut ke pusat kesehatan. Jadi gimana tuh, Dok? Harusnya gimana? Ya, kalau kita menganjurkan dari IDA itu menganjurkan anak itu dibawa ke pelayanan kesehatan kalau dia sakit dan imunisasi. Ya, jadi kalau imunisasi tetap wajib untuk dilakukan ya, apalagi di masa pandemi COVID ini, karena masalah kita itu untuk anak itu tidak cuma COVID. Kalau kita fokus COVID aja, nanti masalah-masalah anak yang lain ya, gizi, termasuk imunisasi dan tumbuh kembangnya nanti jadi tertinggal semua karena ketutup sama COVID. Jadi masa dasar anak, terutama anak balita, itu adalah pemenuhan gizi, imunisasi dan tumbuh kembangnya itu harus tetap dipenuhi. Itu adalah hak anak untuk sehat. Dokter Ena ada tambahan? Ya, untuk yang ditakutkan kan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Sebenarnya masa sekarang ini memasuki masa new normal juga. Masyarakat tidak perlu khawatir pergi ke fasilitas kesehatan karena kami di fasilitas kesehatan semuanya menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi cukup
aman bila kita mematuhi protokol tersebut untuk datang ke fasilitas kesehatan. Dan khusus untuk di tempat imunisasi, setiap fasilitas kesehatan melakukan protokol dengan memisahkan pasien yang sehat dengan pasien yang sakit, dengan tetap physical distancing dan protokol pencegahan dan pengendalian infeksi yang lain seperti cuci tangan dan wajib memakai masker. Gitu ya. Jadi pemirsa, jadi jangan sampai anak-anak telat diimunisasi karena prinsipnya imunisasi itu untuk mencegah penyakit-penyakit yang berat. Jadi kalau sudah ada COVID, nggak imunisasi, resikonya jadi makin ada kemungkinan tertular yang diimunisasi tadinya harus bisa dicegah itu ya pemirsa. Jadi jangan pernah takut, sekarang rumah sakit, puskesmas sudah relatif aman karena semua pusat kesehatan sudah menjalankan protokol kesehatan gitu ya dok ya? Ya. Oh ya, terus kalau misalnya udah terlambat nih, ibu bilang, aduh saya udah terlambat 1 bulan, gimana tuh dok? Ya, prinsipnya imunisasi itu bisa dikejar. Jadi kalau kadang orang tua yang sering ini kan, wah kok imunisasinya telat, bagaimana? Kalau imunisasi itu yang penting adalah usia minimal dari si anak itu sudah terpenuhi. Nah, nanti kalau dia terlambat, kita jadwalkan untuk kejar imunisasinya. Ya. Oke, jadi 1 tahun sudah harus komplit imunisasi dasar ya dok ya? Imunisasi dasar sudah komplit. Dasar udah harus bisa sebelum 6 bulan. Sebelum 6 bulan. Tapi yang umur 9 dasar. bulan ada campak sih? Iya. Ini ya kan Iya. DPT itu kan 3 kali harus terpenuhi. Kemudian sekalian dengan DPT itu kan hepatitis B, kemudian HIV, polio, BCG. Itu Banyak ya, sebenarnya. kalau zaman saya kecil dulu nggak sebanyak itu pemirsa. Zaman anak saya kecil pun belum segitu dan sekarang ternyata udah kompleks banget ya. Udah macam-macam. Enggak, cuman itu Pak ya. Kalau itu imunisasi, jadi imunisasi yang rekomendasi tidak itu tambah banyak lagi Bu Ani. Tambah banyak lagi. Next kita buat sesi tentang imunisasi khusus. Dok, nggak bosan kan kalau kita undang ya? Sambil ngerumpi ya. Oke. Kemudian kalau untuk anak-anak yang udah ini ya, udah PAUD, TK, itu kira-kira kalau new normal mereka di sekolah itu gimana ya dok ya? Kan nggak pakai hazmat ya mereka ya? Enggak. Iya. Karena Ya, kalau dari IDAI memang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, rekomendasinya tetap membuka sekolah setelah Desember 2020. Nah, kalau yang kita bicarakan adalah setelah Desember 2020, tentu saja kita tetap harus melakukan protokol waspadaan pencegahan penyakit seperti tadi. Kita mulai sekarang di rumah, di sekolah maupun dimanapun, kita harus mulai mendidik anak-anak untuk yang paling penting mencuci tangan, rajin mencuci tangan, tidak menyentuh daerah mata, hidung dan bibir. Kemudian mengajarkan mereka untuk memakai masker kemanapun. Ya ini ada fenomena yang muncul di anak-anak. Jadi anak-anak yang bermain bersama temannya dan memakai masker, dibekali ibunya masker. Karena sekarang kan sudah banyak masker yang lucu-lucu. Itu tukeran ya, malah pinjam-pinjaman gitu. Dan ya itulah yang dikhawatirkan para orang tua ya dok. Jadi betul. ada katanya kan Juli ini kan kenaikan kelas dan yang belum sekolah mungkin mulai masuk PAUD atau mulai masuk TK kecil, ibu-ibu jadi khawatir. Ya itu ternyata ya mereka tukeran masker karena maskernya sekarang lucu-lucu banget ya. Lebih fashionnya juga lucu-lucu banget. Orang Indonesia itu memang paling pintar kesempatan dalam kesempatan. Semoga ekonomi membaik lah ya. Oke, ada jadi kita menyimpulkan ada baiknya memang satu sekolah juga harus mengadakan persiapan ya, karena persiapan ini banyak ya dok ya. Tadinya mungkin wastafel hanya sedikit, harus diperbanyak. Kemudian harus menyediakan banyak sekali sabun-sabun di tempat air yang mengalir itu. Kemudian ada shotgun untuk yang di atas 37,5 derajat nggak boleh masuk sekolah ya dok ya. Ya, sebaiknya tidak boleh masuk Sebaiknya sekolah. tidak sekolah untuk anak yang demam, dan gurunya juga kalau demam juga nggak boleh ngajar bisa gitu ya. Terus juga ini Mbak Lin, dari IDAI itu juga dikatakan ya, kalau COVID itu bisa mengalami feses. Nah ini toiletnya. Oh, toiletnya, jadi harus bersih lagi ya. Jadi memang, tapi alhamdulillah anak-anak udah pada pintar cuci tangan yang 6 langkah itu. Ya. Jadi ada sisi baiknya dari COVID ya. Tapi semoga walaupun begitu tetap cepat berlalu ya semoga. Amin. Amin. Kemudian kalau misalnya untuk anak yang PAUD tadi ya itu agak susah ya kan mereka belum paham ya. Mungkin gurunya harus ini katanya sih harus on off ya sekolahnya
sekali libur, sehari off. Itu kita berandai-andai sudah di Januari 2021 ya pemirsa, karena rencananya dan Presiden Jokowi pun akhirnya menetapkan bahwa Juli ini belum masuk untuk anak sekolah ya. Jadi dari IDAI minimal Desember 2020. Jadi mungkin next semester baru Januari 2021 ya evaluasi ya, supaya sekolah juga mempersiapkan diri. Kalau untuk anak SD mungkin bisa ya. Cuman ya SD tergantung kelasnya juga. Kalau untuk pendidikan anak usia dini itu malah lebih ditekankan untuk pendidikan di rumah, karena mereka kan sebenarnya belum perlu untuk ini ya, datang ke sekolah langsung pendidikan dengan keluarga itu lebih dipentingkan. Kalau ini kan nanti SD ke atas. Jadi rumah adalah the best place for little kids. Gitu ya. Ya, kemudian kalau anak di SD pun mungkin yang kelas 1, 2, 3 mungkin masih belum bisa juga loh dok. Iya. Iya, belum paham banget. Jadi mereka belum paham banget. Ada masker itu di kejadian yang masker tuker-tukeran itu terjadi pada anak kelas 1, 2 SD gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau maskernya satu gambar misalnya Minion, satu gambarnya mainan anak Frozen misalnya gitu ya. Jadi ada baiknya mungkin maskernya seragam. Jadi mereka tukeran ya. Gitu ya misalnya. Oke, kalau misalnya anak SD mungkin bisa ya. Kira-kira teknisnya itu kalau di SD gimana ya? Kan mereka biasa belajar, apalagi yang full day nih dok, masuk jam 7, pulangnya jam 3 atau jam 4 sore. Kalau dalam COVID ini kira-kira new normalnya seperti apa nih dok? Yang jelas pasti nggak full day ya, ada pengurangan jam belajar. Half day. Kemudian mungkin dibikin shift, satu kelas maksimal 20 orang, satu meja satu siswa. Ya. Kalau untuk sekolah yang full day gimana nih dok? Kan mereka belajar dari datang jam 7 pagi, pulang jam 3 sore atau 4 sore. Kalau kira-kira new normal ini gimana nanti? Yang pasti sepertinya jam belajarnya nggak full day. Jadi half day ya, jadi nggak full lagi. Oke. Mungkin nggak half juga, mungkin akan lebih dipanjangkan lagi jam bertemunya masih belum panjang, dan sekolahnya ada shiftnya, shift pagi dan shift sore mungkin, karena satu kelas itu maksimal 5 boleh.